Seperti apa rasanya hidup selama 17 tahun tanpa pernah keluar rumah, tanpa teman, tanpa kebebasan, hanya mengenal satu wajah yaitu ibumu. Tapi bagaimana jika semua itu ternyata bukan karena cinta, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap? Dan halo teman-teman, selamat datang kembali di LNF Trilogy. Hari ini kita akan membahas sebuah film yang bergenre thriller misteri yang dirilis pada tahun 2020 yang berjudul Run. Film ini bercerita tentang seorang ibu yang tampak sangat menyayangi anaknya. Tapi saking sayangnya ia tak pernah membiarkan sang anak keluar rumah. Bukan karena dunia di luar berbahaya, tapi karena sang ibu sendirilah yang mungkin menjadi bahaya itu. Film dibuka dengan suasana mencekam di sebuah ruangan operasi. Seorang bayi prematur baru saja lahir. Terlihat para dokter bekerja keras menyelamatkannya. Dan di ruangan berbeda, seorang wanita muda tengah berbaring lemah. Ia bernama Diane. Seorang perawat mendorong kursi roda mendekatinya dan membawanya ke sebuah inkubator. Di dalamnya terbaring seorang bayi mungil, dipenuhi alat bantu, selang infus, dan juga mesin ICU. Itulah Chloe, bayi yang lahir dalam kondisi kritis. Wajah Diane terlihat hancur. Air matanya tertahan saat ia menatap buah hatinya yang nyaris tak bisa bergerak. Layar lalu menunjukkan secari kertas daftar panjang penyakit yang mengerikan. Semua penyakit itu ada pada satu bayi mungil itu. Lalu 17 tahun kemudian, waktu berlalu. Kita dibawa ke sebuah pertemuan ibu-ibu yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka saling bercerita tentang rencana anak-anak mereka yang akan segera kuliah. Sebuah momen yang manis sekaligus mengharukan. Tapi dari semua ibu yang hadir, hanya satu yang tampak tenang. Ia bahkan tersenyum saat mendengar anak-anak orang lain akan pergi. Dialah Diane. Dengan percaya diri, Diane mengatakan bahwa anaknya Chloe adalah gadis pintar, mandiri, dan tak perlu dikhawatirkan. Padahal ia tak pernah sekalipun mengizinkan Chloe keluar rumah. Chloe adalah gadis berusia 17 tahun. Baru saja bangun dari tidur. Ia tidak seperti remaja lain. Ia hidup dengan kursi roda dan segunung rutinitas medis. Setiap pagi ia harus mengoleskan krim ke seluruh tubuhnya dan menelan segenggam pil, obat-obatan yang katanya diberikan oleh ibunya untuk menjaga kesehatannya. Tapi satu hal mulai terasa aneh. Chloe tidak punya ponsel, tidak ada internet, dan setiap kali ia bertanya tentang dunia luar, ibunya selalu menjawab dengan alasan bahwa ia belum siap menghadapi dunia di luar sana. Hari-hari Chloe berjalan seperti biasa. Setelah bangun tidur, ia mengoleskan krim ke seluruh tubuhnya, lalu mulai meminum obat-obatan yang telah disiapkan ibunya. Tapi bukan itu saja. Setiap pagi Chloe juga harus memeriksa kadar gula darahnya, karena sejak kecil ia mengidap diabetes. Dan bukan hanya itu juga, Chloe juga menderita asma. Inhaler selalu menggantung di kursi rodanya, siaga setiap saat. Selama 17 tahun, Diane sang ibu merawat Chloe sepenuh hati. Tak pernah absen, tak pernah mengeluh. Ia memasak, memberi obat, bahkan menjadi guru di rumah untuk anaknya yang tak pernah sekalipun mencicipi bangku sekolah formal. Bagi orang luar, Diane adalah ibu sempurna. Tapi bagi Chloe, ada sesuatu yang mulai terasa janggal. Meski memiliki banyak keterbatasan, Chloe tumbuh menjadi gadis cerdas dan juga mandiri. Ia belajar sendiri, bahkan bisa merakit komputer dan memperbaiki alat elektronik rumah. Tapi yang paling ia tunggu adalah satu surat penting. Surat dari universitas impiannya, University of Washington. Ia sudah mendaftar, dan setiap pagi Chloe selalu duduk di dekat jendela, menunggu kedatangan tukang pos. Namun, hari demi hari berlalu, dan surat itu tak kunjung tiba. Malam itu Diane seperti biasa kembali ke ruangan bawah tanah. Di sana ia duduk di depan layar tua yang memutar video lama Chloe saat masih bayi. Wajahnya tersenyum samar, segelas anggur di tangan, seolah bernostalgia atau mungkin menyembunyikan luka yang belum sembuh. Keesokan paginya, Chloe sedang belajar di ruangan tamu saat mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Dengan penuh harap, ia mendorong kursi rodanya ke pintu. Tapi yang datang bukan tukang pos, melainkan ibunya sendiri yang baru pulang dari pasar. Saat Diane sibuk menelpon seseorang, Chloe diam-diam mengintip ke dalam tas belanja. Ia mengambil sepotong permen coklat, tapi yang membuatnya terdiam bukanlah permen itu, melainkan sesuatu yang tersembunyi di dasar tas.
sebotol obat berwarna hijau bertuliskan nama Diane Sherman. Chloe sempat bingung, jika itu obat milik ibunya, kenapa ibunya terlihat sehat-sehat saja? Dan malam itu seperti biasa, Diane menyerahkan obat-obatan untuk Chloe minum. Namun kali ini, Chloe mengenali kapsul hijau yang sama dari pagi tadi. Pil yang katanya milik ibunya. Ia menatap pil itu dengan hati-hati, merasa ada sesuatu yang tak beres. Diane tersenyum dan menjelaskan bahwa nama di label hanya digunakan sebagai penanda. Bukan berarti obat itu bukan untuk Chloe. Ia meyakinkan putrinya bahwa semuanya sudah sesuai dengan resep dokter, dan Chloe yang selama ini selalu percaya kembali menelan semua pil itu tanpa curiga. Tapi keesokan harinya ada sesuatu yang mengusik Chloe. Kapsul hijau itu muncul lagi. Rasa penasaran mulai menguasainya. Dengan kecerdikannya dan juga keterampilan yang ia miliki, Chloe merakit alat sederhana, robot mungil yang bisa mengambil barang di tempat tinggi. Ia mengendap ke kamar ibunya dan berhasil mengambil botol obat dari rak. Ia membaca labelnya yang bertuliskan nama dirinya dengan nama obat Trigosin. Awalnya Chloe merasa lega, namanya tertulis di label. Tapi ada sesuatu yang aneh, label itu terasa tebal. Lalu ia mencoba mengelupasnya. Dan saat lapisan itu terlepas, terlihat label lama di bawahnya. Nama asli di botol itu adalah nama ibunya, Diane Sherman. Saat melihatnya, Chloe menyadari sesuatu yang mengganggu. Selama ini, mungkin ia ternyata meminum obat milik ibunya sendiri. Detik itu juga Chloe sadar, ada sesuatu yang sangat tidak beres. Dan itu baru permulaan dari kebenaran yang akan mengubah seluruh dari hidup Chloe. Malam itu seperti biasa, Diane membawa segelas air dan juga setumpuk obat ke kamar Chloe. Tapi kali ini Chloe sudah siap. Ia berpura-pura menelan semua obatnya. Begitu ibunya berbalik dan meninggalkan kamar, Chloe diam-diam memuntahkan pil-pil itu dan menyembunyikannya. Dan ketika rumah benar-benar sunyi, ia menyelinap keluar dari kamar, meluncur ke meja komputer dan menyalakan layar. Ia ingin mencari tahu satu nama, yaitu Trisogin. Namun sayangnya malam itu tidak ada koneksi internet. Dan tanpa Chloe sadari, dari kejauhan dari balik gelapnya kamar, ibunya diam-diam memperhatikan apa yang sedang Chloe lakukan. Lalu keesokan harinya saat Diane sibuk bekerja di kebun, Chloe memanfaatkan waktu itu untuk menelpon apotik tempat ibunya biasa membeli obat. Namun saat ia menyebut nama ibunya, suara di ujung sana langsung berubah nada. Mereka mengenali nomor itu, tapi bukan sebagai milik Chloe. Merasa ada yang salah, Chloe segera menutup telepon. Ia lalu menunggu sebentar, lalu kembali mencoba. Kali ini menelpon layanan informasi, berharap bisa terhubung ke apotek atau pusat bantuan. Namun begitu mendengar bahwa layanan itu berbayar, ia langsung panik dan memutuskan sambungan. Tak ingin membuat ibunya curiga dari tagihan. Lalu secara putus asa, Chloe menekan nomor acak dan seseorang mengangkat, seorang pria asing. Chloe dengan cepat berusaha mencari informasi tentang obat, berharap bisa menemukan petunjuk penting. Rasa gugup dan terburu-buru jelas terlihat dari gerak-geriknya yang panik. Dan pria itu benar-benar mencarikannya. Ia mengatakan bahwa obat Trigosin adalah obat untuk jantung dan peredaran darah. Bentuknya pil kecil berwarna merah. Chloe tercengang karena kapsul yang ia minum setiap hari berwarna hijau. Lalu malam harinya mereka makan malam seperti biasa. Tapi suasana Chloe sudah tidak seperti biasanya. Dengan nada santai ia menyarankan untuk pergi menonton film di bioskop kota. Dan anehnya Diane setuju. Keesokan harinya sebelum berangkat, Chloe menyelinap ke kamarnya, memecahkan celengan kecil, dan mengambil kembali kapsul hijau yang ia simpan sebelumnya. Sesampainya di bioskop, Diane mengatakan akan membeli popcorn. Chloe tahu ini kesempatan langka. Ia segera mendorong kursi rodanya keluar gedung, menyeberang jalan menuju apotek yang terletak tepat di seberang bioskop. Sesampainya di depan apotek, Chloe mengangkat kapsul hijau itu, berharap mendapatkan jawaban tentang obat tersebut. Dengan ragu-ragu, ia mencoba mendapatkan informasi dari apoteker yang berjaga. Awalnya sang apoteker ragu. Prosedur tidak mengizinkan pemberian informasi medis tanpa resep atau nama pasien. Tapi Chloe cepat berpikir. Ia bilang ia sedang bermain game peran dengan ibunya, dan ibunya menyuruhnya ke sana untuk menebak nama obatnya. Nada suaranya santai, seolah ini hanya permainan kecil. Lalu sang apoteker pun luluh. Ia memeriksa botol itu, dan setelah beberapa saat, ia menemukan jawabannya. Nama obat itu ternyata adalah Lidocaine. Bukan untuk manusia, tapi untuk anjing.
Obat itu biasanya digunakan untuk mengendurkan otot, meredakan nyeri taring, dan membuat kaki kehilangan sensasi. Mendengar semua itu, Chloe tercekat. Matanya membelalak. Sebelum Chloe sempat menggali informasi lebih jauh, suara keras memanggil namanya dari pintu apotik. Diana berdiri di sana dengan wajah yang terlihat tegang, penuh kemarahan dan juga panik. Chloe berbalik dengan cepat dan berusaha mendapatkan jawaban dari apoteker tentang bahaya obat tersebut jika dikonsumsi oleh manusia. Informasi yang didapat membuat tubuhnya menggigil. Obat itu bisa menyebabkan mati rasa pada kaki seseorang. Dan akhirnya semua kepingan mulai menyatu. Kursi roda, obat-obatan, ketidakmampuannya untuk berjalan. Dan sekarang Chloe tahu, itu semua bukan takdir, bukan penyakit sejak lahir, itu diberikan padanya oleh orang yang seharusnya melindunginya, yaitu ibunya sendiri. Dan saat itu juga Diana menyuntikkan obat penenang ke lengan Chloe. Ketika Chloe terbangun, ia sudah kembali di rumah, terbaring lemah di kamarnya. Diana yang biasanya selalu tenang dan penuh kasih, kini terlihat khawatir dan juga gelisah. Chloe mungkin sudah tahu terlalu banyak. Dan saat malam itu, Diana mulai kehilangan kendali. Ia masuk ke kamarnya, duduk di depan komputer dan mencari satu hal yang mengerikan, racun rumah tangga yang bisa digunakan diam-diam. Sementara itu Chloe perlahan tersadar. Ia mencoba keluar dari kamar, tapi pintunya sudah dikunci dari luar. Ia pun panik berteriak memanggil ibunya, tapi tak ada jawaban. Dengan sisa tenaga, Chloe mencoba membuka pintu menggunakan 2 kawat kecil. Kunci berhasil terbuka, tapi pintu tetap tak bisa dibuka. Diana telah memasang palang kayu dari luar. Namun Chloe tidak menyerah. Dengan kreativitasnya, ia membasahi solder dengan air dari mulutnya, lalu memanaskannya perlahan. Ia lalu keluar lewat jendela, menyusuri atap rumah, dan mengesot menuju kamar ibunya. Dengan susah payah ia memecahkan kaca jendela dan merayap masuk. Namun saat masuk, serangan asma langsung menyerangnya. Dengan napas terputus-putus, ia menyeret tubuhnya kembali ke kamarnya sendiri dan meraih inhaler miliknya. Hanya dengan itu ia bisa bertahan hidup. Chloe tahu ini saatnya untuk melarikan diri. Namun saat ia ingin turun ke lantai bawah menggunakan lift kursi roda, ia sadar sambungan listrik lift sudah dicabut. Dan tak ada pilihan lain. Dengan keberanian penuh, ia melemparkan kursi rodanya ke bawah dan berusaha merangkak menuruni tangga satu persatu. Tapi tubuhnya terlalu lemah, ia pun terjatuh. Di saat itu justru Chloe merasakan sesuatu yang luar biasa. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia bisa merasakan gerakan jari kakinya sendiri. Obat-obatan itu benar-benar menahannya selama ini. Lalu ia pun melanjutkan pelarian. Lalu di jalan ia melihat Tom, tukang pos yang biasa datang ke rumahnya. Ia menghentikannya dan dengan nada penuh harap dan juga ketakutan, Chloe menceritakan semuanya. Tentang ibunya, tentang obat itu, juga tentang kakinya. Tom mendengarkan dengan serius, dan ketika Diana muncul dari kejauhan dan memintanya menyerahkan Chloe, Tom menolak. Diana mencoba membujuk, tetapi Tom tetap tidak goyah. Akhirnya Diana mengusulkan solusi, membiarkan Chloe ikut dengan Tom, dan ia akan mengikuti mereka dari belakang dengan mobilnya. Tom setuju. Namun saat ia kembali ke mobil untuk bersiap, semuanya menjadi gelap. Lalu Chloe kembali sadar. Tapi kini ia berada di tempat asing, ruangan bawah tanah. Tempat yang dingin penuh dengan botol cairan dan juga bau tajam bahan kimia. Di sana di meja kecil ia melihat sesuatu, surat penerimaan kuliah dari Universitas Washington. Surat yang selama ini ia tunggu. Surat yang seharusnya membawanya kebebasan, tapi malah dikubur jauh oleh ibunya. Dan sekarang semua harapannya terkubur bersama tubuhnya di ruangan tanpa jalan keluar. Tapi disinilah Chloe mulai menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Dalam kotak hijau berdebu itu, ia menemukan foto masa kecilnya. Terlihat sangat sehat, jauh berbeda dari kondisinya sekarang. Tapi itu belum seberapa. Chloe juga menemukan sertifikat kematian. Atas nama Chloe, tertulis meninggal dunia 2 jam 11 menit setelah dilahirkan. Itu tak masuk akal. Ia masih hidup, ia masih di sini, tapi surat itu jelas. Di dalam kotak itu juga, ia menemukan potongan surat kabar lama tentang penculikan seorang bayi dari rumah sakit. Dan yang paling mengejutkan, tanggalnya sama persis dengan hari kematian anak kandung Diana. Saat itulah semuanya menjadi jelas. Chloe bukanlah anak kandung dari Diana.
Anak kandung Diana sudah meninggal sejak hari ia dilahirkan, dan Chloe adalah bayi yang diculik oleh Diana di rumah sakit yang sama di hari yang sama. Lalu tiba-tiba pintu ruangan bawah tanah terbuka. Diana berdiri di sana. Ia melihat Chloe memegang dokumen-dokumen itu, kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Chloe menatap ibunya dengan tegas, menolak semua yang selama ini dikatakan. Ia meyakinkan bahwa dirinya bukan anak kandung Diana, menentang kenyataan yang selama ini dipaksakan padanya. Tapi Diana dengan ekspresi patah hati menolak semua itu. Menurutnya ia tidak menculik, melainkan menyelamatkan Chloe dari orang tuanya yang tidak pantas. Lalu dengan nada lembut Diana mengulurkan tangan. Ia bilang mereka bisa memulai semuanya dari awal. Ia bahkan membuang semua obat-obatan Chloe sebagai tanda permulaan yang baru. Tapi mata Chloe melihat sesuatu yang lain, yaitu noda darah di tangan Diana. Saat itulah ia sadar, Diana telah membunuh Tom, tukang pos yang mencoba membantunya. Chloe lalu mundur. Ia menolak tawaran damai dari Diana. Dan seperti orang kehilangan akal, Diana mulai membuat campuran kimia, menuangkannya ke gula cair di panci, lalu menyiapkan suntikan berisi cairan berbahaya. Chloe ketakutan. Ia kabur ke sebuah gudang kecil di dalam ruangan bawah tanah. Dari luar, Diana mulai menggila. Ia mengetuk-ketuk pintu sambil berbisik lembut, seperti sedang menidurkan anak kecil. Tapi semua itu hanya menyamarkan niat gilanya. Di dalam gudang, Chloe melihat satu-satunya cara agar Diana tidak bisa lagi menyakitinya, yaitu sebuah botol racun serangga di atas rak. Saat Diana akhirnya berhasil membuka pintu dan juga masuk, Chloe dengan putus asa menegak racun itu. Tubuhnya langsung ambruk. Diana pun panik. Ia membawa Chloe ke rumah sakit secepat mungkin. Dan meski nyawanya berhasil diselamatkan, kondisi Chloe kini lebih buruk dari sebelumnya. Tubuhnya lumpuh total. Ia hanya bisa menggerakkan kedua bola matanya. Di ruangan ICU yang sunyi, Chloe terbaring kaku. Chloe mulai panik. Saat perawat mendekat dan mencoba memahami apa yang ingin disampaikan Chloe, ia menyadari bahwa Chloe berusaha keras untuk menulis sesuatu. Dengan gerakan mata, Chloe meminta kertas dan juga alat tulis. Perawat itu mengerti dan membantunya. Namun sebelum Chloe sempat menyelesaikan tulisannya, alarm rumah sakit tiba-tiba menyala. Perawat dipanggil pergi dan Chloe ditinggalkan sendirian. Itulah saat Diana muncul. Dengan tenang namun penuh ancaman, ia masuk ke kamar dan melepaskan semua alat medis Chloe. Ia mendorong kursi roda Chloe ke lorong, menyelinap membawanya keluar. Di dalam lift, Diana menatap Chloe dengan tatapan dingin, mengingatkan bahwa ia adalah ibunya dan Chloe akan selalu bergantung padanya. Chloe hanya bisa menangis dalam diam. Di lorong rumah sakit, ia berusaha menatap siapapun yang lewat, berharap seseorang akan menyadari dan menolongnya, tapi tak ada satupun yang berhenti. Sementara itu, perawat yang kembali ke kamar Chloe panik, tempat tidurnya kosong. Ia segera menghubungi tim keamanan, namun tak ada catatan pemindahan pasien. Saat memeriksa tempat tidur lebih dekat, ia melihat sebuah kertas bertuliskan satu kata, yaitu ibu. Dan itu cukup untuk membuat semuanya jelas. Alarm pengumuman darurat pun berbunyi. Pihak keamanan langsung bergerak, menutup semua pintu keluar, terutama bagian selatan. Di area eskalator menuju parkiran, Diana mendorong Chloe semakin dekat ke pintu keluar. Tapi Chloe melihat sesuatu, poster Universitas Washington, universitas yang selama ini menjadi mimpinya, dan yang sempat disembunyikan Diana darinya. Melihat itu Chloe tahu, ia harus melawan. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, ia menggerakkan kakinya. Untuk pertama kalinya, ia menahan kursi rodanya agar tidak bisa bergerak lebih jauh. Diana kaget, ia mencoba mendorong dengan lebih keras, tetapi Chloe menahannya. Dan saat genting itu, tim keamanan tiba. Mereka memerintahkan Diana untuk menjauh dan meletakkan senjata. Namun seperti biasa, Diana tak menyerah begitu saja. Tembakan pun dilepaskan. Diana pun terjatuh. Lalu 27 tahun kemudian, Chloe kini sudah dewasa. Ia tampak kuat, tenang dan juga mandiri. Ia melewati pemeriksaan metal detektor di sebuah fasilitas tertutup. Dan di balik pintu, Diana duduk diam di sebuah kursi ruangan kunjungan rumah sakit jiwa. Chloe pun mendekat. Ia mulai berbicara, menceritakan kehidupannya, bahwa ia sudah menikah, punya anjing dan juga menjalani hidup seperti orang biasa. Dan sebelum pergi, Chloe mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Ia tersenyum sambil menyerahkan sesuatu kepada ibunya sebagai tanda perhatian. Lalu dengan tenang ia mengeluarkan sebotol kecil obat.
obat-obatan yang dulu selalu diberikan Diana padanya. Kini Chloe yang memberi obat itu, dan film pun berakhir.